Baik, pemirsa PKS TV Batam dimanapun berada, hari ini sudah hadir bersama kita seorang tokoh PKS Kepulauan Riau. Beliau merupakan Ketua DPW dari PKS Kepulauan Riau. Telah hadir bersama kita Bu Suryani. Apa kabar Ibu? Ya, Alhamdulillah Bang Rio, semangat di hari ke-10 ya. Alhamdulillah masih semangat. Bu Suryani, dalam kita melihat kegiatan hari ini yang sangat luar biasa, Quran Fest 2026, kalau dalam pandangan Ibu sendiri, bagaimana peran dari Quran Fest 2026 ini terhadap membina kader, baik itu Kota Batam secara khusus ataupun PKS Kepulauan Riau secara umum, Bu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa PKS TV Batam dimanapun berada di Kota Batam dan seluruh Kepulauan Riau, alhamdulillah saya hadir. Sebenarnya hari ini saya hadir menemani anak saya ya yang mau ikut musabaqah hifdzil Quran yang diadakan oleh DPD PKS Kota Batam, khususnya bidang bidang pembinaan anggota partai ya, bidang kaderisasi dan anggota partai BKAP. Dan kegiatan ini Bang Rio sebenarnya sekarang nih serentak di seluruh DPD se-Kepulauan Riau ya, minus daerah Natuna Anambas ya. Saya belum ngecek, tapi yang sekarang sedang berlangsung di DPD Tanjung Pinang, DPD Karimun, DPD Bintan ya, dan DPD Batam. Jadi kalau kita melihat sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan, Ketua BKAP DPP PKS ya, bahwa rangkaian interaksi dengan Al-Quran ini ataupun program bersama Al-Quran ini sejatinya bukan sekedar program. Ini adalah jati diri kita sebagai seorang muslim, ini adalah akhlak kita sebagai seorang muslim. Dan program kemarin yang sudah berlangsung ya secara live, DPP PKS mengadakan Al-Yauma Ma'al Quran ya, sehari bersama Al-Quran, intinya untuk menguatkan ya kader-kader PKS bahwa pentingnya dalam keseharian, bukan sehari tapi dan hari-hari lainnya, setiap harinya kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya saja membaca, bukan hanya menghafal, mentadaburi, Iqra kemarin yang disebutkan, tapi juga mengaplikasikannya, merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan program yang kedua yaitu MHQ, Musabaqah Hifdzil Quran, yang sekarang memang secara serentak di Kepulauan Riau di DPD PKS sedang berlangsung. Nah, saya melihat ini menjadi bagian dari kewajiban kita ya terhadap Al-Quran ya, menghafalkan. Dan sejak dini di unit pembinaan anggota ini juga kan berdasarkan pesertanya dari UPA ya, dari unit pembinaan anggota. Jadi dari situ kita akan melihat bahwa sejauh mana kita memahami Al-Quran dan juga dengan menghafalkannya kita terdorong gitu ya untuk lebih intens berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu ini sangat penting dalam proses pembinaan kader-kader PKS yang salah satunya di karakter Islamiyah yang ingin dibentuk adalah sahihul ibadah gitu ya, kemudian juga ibadahnya yang benar, kemudian juga pemikiran wawasannya luas. Nah, salah satunya indikatornya adalah hafal Al-Quran ya. Tergantung berbeda-beda pencapaiannya. Tapi ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita terdorong untuk terus berusaha menghafalkan Al-Quran. Nah, kalau kita lihat tadi, karena saya menyimak dari live gitu, banyak yang sudah mungkin usianya sepuh gitu ya, dalam artian mungkin seperti saya udah lolita, udah jelita, tapi bersemangat terus menghafalkan Al-Quran. Jadi jadikan MHQ ini bukan lomba nih gitu, bukan, tapi lebih kepada bagaimana sih implementasinya ketika kita sudah di UPA, sudah menghafal. Oh, sekarang ternyata banyak nih teman-teman juga yang menghafal ya. Kalau hadiah dan sebagainya itu ini aja gitu ya, untuk motivasi aja, insya Allah. Bukan motivasi ya namanya, untuk lebih menyemangati ya, motivasi sih, tapi bukan itu tujuannya. Sebenarnya lebih kepada
bagaimana kita realisasinya bisa memasyarakatkan Al-Quran pada diri, pada keluarga, dan pada masyarakat gitu. Baik Ibu, dalam pandangan Ibu, bagaimana Al-Quran ini berperan untuk membangun jiwa kepemimpinan di dalam diri kader-kader PKS Kepulauan Riau, terutama PKS Kota Batam sendiri, Bu? Iya, karena Al-Quran bagi kita kan pedoman ya, pedoman hidup. Bukan sekedar kitab suci, tapi bagi kita adalah way of life ya, pedoman hidup kita. Jadi apapun dalam mulai dari diri sampai tingkat negara itu dalam Al-Quran ada gitu. Mulai dari hal yang mungkin sepertinya remeh gitu ya, bagaimana adab ya, tapi dalam Al-Quran kemudian juga dijabarkan dalam As-Sunnah, diatur sedemikian rupa sehingga ketika kita berbicara bagaimana kemudian Al-Quran sangat berpengaruh, kalau kita flashback ya Bang Rio ke para sahabat, ketika mendapatkan Al-Quran mereka bisa berubah gitu, merubah diri, merubah keluarga. Bahkan kemarin disampaikan oleh Ustadz Aunur Rafiq ya di acara Sehari Bersama Al-Quran, beliau katakan seorang Abdullah bin Mas'ud ya, yang bacaannya persis malaikat Jibril gitu ya, beliau dari seorang gembala kambing bisa menjadi ulama besar, yaitu dengan apa? Dengan Al-Quran ya. Seorang Umar bin Khattab yang tadinya preman dan jahiliyah gitu ya, tapi ketika disentuh oleh bacaan Al-Quran adiknya, adik ipar dan adiknya berubah gitu. Tentu itu ada hidayah Allah, tapi intinya bagaimana ketika apakah Al-Quran bisa diterapkan di berbagai level? Pasti bisa ya, ketika kita sungguh-sungguh membumikan ya Al-Quran dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat sampai ke tingkat negara. Artinya gini, Al-Quran jangan hanya pas dibaca di momen-momen misalnya kayak sekarang Ramadan nih, pada tadarus bagus ya, menghafal bagus gitu ya, khatam sekali, 2 kali, 3 kali sampai 5 kali sangat bagus gitu. Nah, bagaimana pasca Ramadan di 11 bulan lainnya itu diuji kedekatan kita dengan Al-Quran. Baik, pertanyaan terakhir Bu, sebagai pimpinan dari DPW PKS Kepulauan Riau, tentunya apa visi besar Ibu terhadap lahirnya generasi Al-Quran dari dalam partai PKS di Kepulauan Riau dan Kota Batam? Ya, kita ingin bukan hanya karena PKS ya, tapi kita sebagai seorang mukmin, kita ingin generasi-generasi, terutama nih PR kita adalah generasi muda ya, Gen Z yang sekarang tantangannya tentu berbeda dengan saya waktu itu gitu. Kita yang sekarang usianya sudah di 50, di 60, tapi tentu Al-Quran juga menjawab hal itu. Kita misalnya flashback ke belakang, bagaimana pengikut Rasulullah tuh pertama banyak tuh Gen Z ya kan, anak-anak, terus Gen Z ya, anak-anak muda lah ya, banyak yang kemudian ternyata tertarik untuk masuk Islam, dan kemudian dengan Al-Quran mereka berubah menjadi lebih baik. Nah, saya tentu punya visi dalam konteks visi PKS-nya ya, visi PKS-nya adalah menjadi partai yang kokoh ya, yang terdepan. Nah, partai yang kokoh tuh tentu sebagaimana kata Ketua Majelis Syuro, kita ini punya modal, salah satunya yaitu kader ya. Nah, kader ini kita ditempa gitu ya, minimal ya seminggu sekali di unit pembinaan anggota, bukan hanya bab keislaman, tapi juga bab kemasyarakatan, juga bab hubungan baik, muamalah, juga bab bernegara, berpolitik, dan itu menunjukkan sumuliyatul Islam. Nah, kader yang memahami Islam secara sumul, secara mutakamil, sempurna gitu ya, insya Allah mudah-mudahan kita berharap outcome-nya dia bisa menjadi agent of change ya, agen perubah di tengah masyarakat. Dengan apa? Dengan kriteria secara akidah lurus, ibadah bagus, akhlaknya juga kokoh gitu. Jadi ketika berhadapan dengan kemaksiatan dia sudah punya prinsip gitu ya, sehingga dan juga punya misi gimana bukan hanya dia yang solih, tapi juga orang lain harus solih. Itulah misi islah perbaikan. Nah, mudah-mudahan kita berharap dengan terus menguatkan di UPA ya kepada para pembimbing, pembina, mudah-mudahan nih
kita berdoa senantiasa saling mendoakan kader-kader yang terdidik di UPA bisa juga menunjukkan kebermanfaatannya di tengah masyarakat, karena salah satu karakter kader PKS itu adalah nafi uli goirihi, bermanfaat bagi orang lain. Saya kira demikian. Baik, terima kasih, jazakallahu khairan kasiran Ibu. Dan Lagi selamat untuk MHQ di DPD PKS Kota Batam ya. Kepada yang belum berhasil nggak usah kecil hati, kepada yang berhasil jangan besar hati ya. Kita sama-sama mari intenskan interaksi kita bersama Al-Quran. baik, demikianlah pemirsa kesan dan pesan dari Ibu Suryani sebagai Ketua DPW PKS Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.